selamat pagi. Selamat beribadah bersama keluarga Anda masing-masing, dimanapun Anda berada pada ketika ini. Kita bertemu lagi pada kali ini dalam sesi perkongsian firman Tuhan. Baik, sebelum saya mengungsikan firman Tuhan, saya senang mengajak kita bersama dimanapun Anda berada pada ketika ini untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat di surga dan di bumi ini. Pada pagi ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur karena kami sadar bahwa kalau kami hidup sampai saat ini, itu karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, untuk menebus kami daripada kuasa hukuman dosa yang sepatutnya kami terima. Sebab itu kami merendahkan seluruh kehidupan kami, ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan mengampuni, menguduskan kami atas segala keterbatasan kami, baik itu dalam pemikiran, baik itu di dalam perkataan, baik itu dalam tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan, supaya kiranya hidup kami dapat kami guna pakai hanya untuk kemuliaan dan menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan menolong, mengurapi bagi hamba untuk menyatakan message yang daripada Tuhan untuk sekalian jemaat Tuhan yang melihat atau mendengarkan perkongsian ini, supaya oleh kebenaran firman Tuhan lah yang memerdekakan kami sekalian, yang menguatkan kami, yang memberkati kami, sehingga kami tetap bersukacita menghadapi kehidupan mendatang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan ini, kami serahkan sepenuhnya di dalam kekuasaan dan pimpinan Tuhan sendiri. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini, kita melihat bersama di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Saya bacakan dalam Alkitab saya terjemahan bahasa Indonesia. Garis pekat dan tertulis adalah Lazarus dibangkitkan. Firman Tuhan berbicara demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Demikian teks firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini saya senang untuk mengongsikan tema yang bertajuk kematian adalah pintu menikmati hidup kekal. Ya, kematian adalah pintu menikmati hidup kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari-hari ini kita semua sedang menyaksikan, ya, di mana di seluruh dunia, ya, case kematian yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini sudah mencecah kepada 1 juta lebih, ya, 1 juta lebih case. Dan negara Malaysia sendiri sudah mencatatkan, ya, 304 case kematian, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun manusia. Dan kematian itu
sesungguhnya tidak mengenal baik kita itu muda, kaya, tua, atau miskin. Kalau memang sudah waktunya Tuhan untuk kita meninggal, maka kita akan tetap ya menghadapi detik kematian ini, karena semua makhluk hidup ini ya suatu yang normal, ia akan mengalami detik kematian. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, barangkali semua agama ya menyetujui tentang hal ini, tetapi yang membedakan adalah mungkin ada yang tidak takut untuk menghadapi kematian, tetapi ada juga yang barangkali sangat takut untuk menghadapi kematian karena dia takut ya, dia meragui kehidupannya, di manakah hidupnya setelah kematian, apakah di surga ataupun di neraka. Dan ini merupakan persoalan yang seringkali menjadi kebimbangan ya bagi manusia. Dan jemaat Tuhan, sesungguhnya kematian itu tidak perlu ya kita takuti, karena kematian itu bagi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kematian itu bukanlah akhir bagi kehidupan kita. Ya. Saudara yang terkasih, dari kisah Lazarus ini, ya, Lazarus yang adalah saudaranya Maria dan Marta, yang mana Lazarus ini sudah meninggal ya 4 hari yang disebabkan oleh penyakit, tetapi mengalami kebangkitan kembali oleh Yesus. Dan sesungguhnya dari kisah ini sedang memberikan penghiburan bagi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa Yesus memberikan jaminan bagi akhir kehidupan sebagai orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ada 2 jaminan ya yang diberikan oleh Yesus atas kehidupan orang percaya berdasarkan pada teks yang sudah kita bacakan sebentar tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jaminan yang diberikan oleh Yesus atas kematian hidup bagi orang percaya yang pertama adalah Yesus adalah kebangkitan. Ya, perhatikan dalam ayat yang ke-25e. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan." Wow, ini suatu pengakuan Yesus yang luar biasa. Ya, dan kalau kita membaca ya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, wah, sangat indah terjemahannya, di mana dikatakan bahwa akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat ya kata kebangkitan ini dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai anatasis ya. Anatasis yang disebut sebanyak 42 kali. Yang mana anatasis ini berarti bukan hanya kebangkitan dari kematian ya, tetapi dalam keadaan yang bangun ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh pun Lazarus ya sudah betul-betul mati pada ketika itu ya, menurut Maria, Marta dan orang-orang Yahudi, karena memang sudah 4 hari Lazarus meninggal ya. Tetapi perhatikan bahwa Yesus menganggap keadaan Lazarus itu sedang tidur
ya, sedang tidur. Kita boleh melihat dalam ayat 11, dikatakan dalam ayat yang ke-11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-23, Yesus mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit dan hidup kembali. Ya, tetapi perhatikan bahwa Marta secara pribadi tidak memahami perkataan Yesus. Sebaliknya, Marta menganggap bahwa pengakuan Yesus itu adalah sebagai kebangkitan orang pada akhir zaman. Ya, memang benar bahwa kebangkitan akan terjadi bagi semua orang yang percaya kepada Kristus di akhir zaman. Tetapi maksud Yesus di sini adalah soal kebangkitan Lazarus pada saat itu juga, ya. Itu Marta tidak lagi meminta agar Yesus membangkitkan Lazarus, sebab memang Lazarus sudah 4 hari ya mati, dan belum pernah ada orang yang telah mati sedemikian rupa dibangkitkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Marta hanya tahu ya, bahwa Yesus itu hanya sebagai Mesias. Dia hanya tahu Yesus adalah anak Allah, tetapi sebenarnya Marta menikahkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup dan kebangkitan manusia. Sebab itu dia salah ya memahami terhadap apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada ketika itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pada waktu Yesus mengakui dialah kebangkitan dan dialah hidup, Yesus sebenarnya sedang menyatakan siapa dirinya dan siapakah yang berkuasa atas kehidupan, atas kematian, melainkan kalau dia adalah Allah. Jadi sudah nyata ya bahwa Yesus sedang menyatakan bahwa dialah Allah, ya, dialah Allah yang tahu ya, dan berkuasa atas kematian manusia. Bagi Yesus, kematian Lazarus pada ketika itu bukanlah suatu yang mustahil, ya, tetapi itu hanyalah bersifat sementara, di mana bagi Yesus Lazarus itu sedang tertidur, karena kuasa Allah akan membangkitkan Lazarus dari kematian dan akan membangunkan kembali Lazarus untuk hidup yang seterusnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang berlaku dalam kisah ini ya adalah ketika Yesus berkata, Lazarus marilah keluar, ternyata Lazarus betul-betul ya, dibangkitkan, ya, bangkit atau bangun dari kematian, ya. Dimana kalau kita melihat ya di akhir kisah ini ya, dengan kaki dan tangan yang masih terikat ya dengan kain kafan dan mukanya yang masih ditutupi oleh kain peluh, ya, dia benar-benar keluar sedemikian dari kuburan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan jelas ya, mengajarkan ya, bahwa
ada kebangkitan tubuh manusia, dan itu adalah suatu yang nyata, dan ini merupakan penghiburan bagi kita sebagai orang percaya, ya. Karena bagi orang percaya, kematian kita itu dijamin, dan itu hanyalah sebenarnya bersifat sementara, karena melalui kematian itu merupakan ya pintu untuk kita menikmati kehidupan yang seterusnya oleh karena kekuasaan Yesus Kristus Allah yang membangkitkan. Haleluya. Jemaat Tuhan, tidak ada jaminan ya seperti yang dapat kita temukan selain ya daripada Yesus Kristus. Mana-mana agama pun tidak saya pernah temukan ya jaminan atas kematian atau atas akhir kehidupan manusia, melainkan hanya dari pribadi Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, agama ini sesungguhnya sama sekali ya tidak dapat membangkitkan manusia dari kematian, apalagi membangkitkan di akhir zaman. Ya, berapa banyak agama di dunia ini, tetapi tidak dapat memberikan jaminan atas kematian, atas akhir kehidupan manusia, hanya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus pribadi yang dapat memberikan jaminan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, ada banyak ya teks yang menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang pertama ya bangkit dari kematian, dan Yesus juga pribadi yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati itu kembali hidup lagi. Dan kalau kita melihat lagi ya, di mana Yesus juga ya walaupun dia sudah mati tetapi bangkit dari kematian dan terangkat naik ke surga, Yesus juga berjanji ya untuk datang kembali pada masa yang manusia, siapapun manusia tidak akan ketahui, dengan tujuan Yesus datang untuk membangkitkan, menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita bacakan ya di dalam Filipi 3 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Ini merupakan nasihat ya Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, dan ini juga merupakan nasihat untuk kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Firman Tuhan berbicara demikian, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jemaat Tuhan, teks ini merupakan salah satu teks yang mengingatkan kita tentang kedatangan ya Yesus kembali untuk menyatakan janjinya untuk membangkitkan ya orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jaminan yang Yesus berikan atas kematian orang yang percaya yang kedua adalah Yesus adalah hidup. Ya, perhatikan dalam ayat 25b ya. Jemaat yang terkasih, jaminan Yesus atas kematian orang percaya ini bukan hanya
Dia adalah Allah yang membangkitkan kita dari kematian, tetapi Dia memberikan jaminan bahwa Dialah hidup, ya. Dialah sumber dan pemberi hidup, ya. Kalau kita melihat, ya, kata hidup dalam bahasa aslinya, yaitu disebut sebagai zoe. Ya, zoe sebanyak 135 kali digunakan, dan ini suatu hal yang sangat penting ditekankan, ya, di dalam Alkitab, ya, di mana kata zoe ini berarti bukan hanya Yesus memberi hidup jasmani, tetapi Yesus memberi hidup baru, ya, atau hidup dari kebangkitan, dan Yesus memberikan hidup kekal, hidup selama-lamanya yang tidak berkesudahan. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Yesus mengakui, ya, bahwa Dia bukanlah hanya sebagai sumber hidup, tetapi Dialah pemberi hidup kekal. Dan ini adalah suatu jaminan yang luar biasa bagi setiap yang percaya kepadanya, meskipun menghadapi detik kematian, tetapi itu hanyalah, ya, bersifat sementara, dan itulah sebenarnya pintu, ya, untuk kita menikmati kehidupan kekal seperti yang dijanjikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada siapapun pribadi yang dapat menjamin kehidupan kekal selamanya di surga kalau ia bukan sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Ya, dan pengakuan Yesus ini sesungguhnya menjelaskan dengan nyata, ya, bahwa Dialah, ya, pribadi. Karena Dia adalah Allah, maka Dia dapat menjamin hidup kekal selamanya di surga. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dapat memberi jalan kebenaran dan kehidupan? Tidak ada yang mengakui. Mana-mana tokoh-tokoh agama di dunia ini, hanya pengakuan itu datang daripada Yesus Kristus sendiri. Sebab itu kita dapat melihat, ya, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengakui, ya, bahwa Dialah jalan, ya, Dialah kebenaran, dan Dialah hidup. Bahkan hanya melalui Dialah, ya, jalan untuk datang kepada Allah, ya, untuk pergi ke surga. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Dia, kata Yesus. Dan kalau kita membacakan, ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan jaminan Yesus juga sangat jelas dalam Yohanes 10 ayat 28. Ya. Dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan bahwa, ya, mereka yang percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan binasa selama-lamanya. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 10 ayat 28 juga Yesus memberikan jaminan bagi setiap yang percaya kepadanya. Dikatakan di sini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi sangat jelas, ya, bahwa
Yesus memberikan jaminan atas akhir kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sendiri ya mengatakan ya bahwa baginya itu hidup adalah Kristus dan kematian itu adalah keuntungan ya. Dan ini pengakuan yang luar biasa karena Paulus seorang yang mengetahui seluruh isi hukum Taurat, dan dia tahu ya bahwa Yesus adalah pribadi yang telah menggenapi hukum Taurat itu. Dan Paulus menyadari ya bahwa hidup atau matinya dia pun itu semua untuk Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ya di Roma 14 ayat 8 hingga ayat 9, di sini juga Paulus ya, Rasul Paulus menyatakan ya bahwa sesungguhnya dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pengertian ataupun pengakuan Rasul Paulus sendiri kepada Yesus Kristus. Jadi hal ini juga seharusnya kita sadari ya dalam kehidupan kita ya, karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Jadi baik kita mati ataupun kita hidup ya, karena kita adalah miliknya Tuhan, maka ya semuanya adalah untuk Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa Yesus Kristus memberikan jaminan atas kematian sebagai pintu untuk menikmati hidup yang kekal adalah kita perlu bertindak percaya kepadanya. Sebab itu Yesus mengatakan di ayat 25c sehingga ayat yang ke-26, Yesus mengatakan sedemikian, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, ini suatu yang luar biasa. Dan pada ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini merupakan salah satu teguran berbentuk pertanyaan Yesus kepada Marta ketika itu. Ya, jadi syarat yang Yesus berikan ya untuk kita menikmati ya janji atau jaminan dari Yesus adalah Yesus menyuruh kita ya percaya kepadanya ya. Ini adalah tindakan yang perlu kita ambil ya. Kalau setakat kita hanya tahu bahwa jaminan atas kematian, jaminan hidup kekal itu diberikan oleh Yesus, tetapi kita tidak percaya, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus yang dapat memberikan jaminan kehidupan, itu bukan hanya kita percaya di mulut
ya, ataupun kita bersetuju di pikiran kita, tetapi kita perlu bertindak. Kita perlu mempercayakan sepenuhnya hidup kita ini kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan maut. Yesus Kristus adalah pribadi yang telah mati dan bangkit untuk kita, untuk menyelesaikan kuasa hukuman dosa daripada kita, supaya setiap yang percaya kepadanya ya tidak lagi mengalami penghukuman, tapi mengalami damai sejahtera, bahkan menikmati hidup kekal selamanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia telah mati dan dia telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia telah dibangkitkan. Ini merupakan bukti ya bahwa kasih dan keadilan Allah sangat sempurna untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, hanya melalui Yesus Kristus kita dapat menikmati jaminan kehidupan. Meskipun kita mengalami kematian, tetapi kita tetap akan menikmati kehidupan yang berterusan, kehidupan yang kekal selamanya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, dalam apapun keadaan pada hari-hari ini, mari kita fokuskan hidup kita kepada janji Allah di dalam Yesus Kristus dan bukan pada keadaan yang ada di sekeliling kita. Kiranya kita semua diberkati dengan perkongsian ini. Tuhan memberkati kita sekalian.